Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Video kali ini saya ingin membahas tentang Islam menjawab tantangan zaman. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa saudara-saudaraku untuk klik like, subscribe, dan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam menjawab tantangan zaman. Dalam dunia modern ini, selain teknologi, perkembangan spiritualitas mengalami dinamika pekat. Acara berirama keagamaan tampil memukau. Masalah-masalah agama mendapat porsi yang paling memadai di masyarakat maupun media massa dan di blow up sedemikian rupa. Bahkan beragam aliran bernapaskan kejiwaan tumbuh subur. Semua itu sebagai jawaban atas gejala zaman yang terkait dengan kehidupan duniawi. Ketika manusia telah dihinggapi rasa tidak bermakna dalam hidupnya, kehilangan semangat keilahian, terasa asing dari dirinya, sesama, dan lingkungan sosial. Di negeri kita misalnya, tindakan kriminal, kecurangan, amoral, serta dekadensi yang berujung pada pudarnya kemaslahatan umat adalah salah satunya. Jurang kemiskinan kian lebar. Peperangan, pemimpin yang tidak amanah, free sex, disintegrasi wilayah serta peristiwa penjaliman mudah ditemui di mana-mana. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Sina dalam Al-Syariat. Kalau manusia semakin terdidik dan terlatih, maka kebutuhan, kenikmatan, dan kehidupan spiritualnya menjadi jauh lebih penting daripada kehidupan. Kenikmatan dan kehidupan material tentu saja dalam masyarakat primitif, kebutuhan material jauh lebih penting dibandingkan kebutuhan spiritual. Namun, setelah masyarakat mengalami perkembangan, maka kebutuhan spiritual jadi jauh lebih penting. Kebutuhan spiritual ini menjadi tujuan yang ingin dicapai manusia, sedangkan kebutuhan material menjadi semata-mata sarana. Bahkan teori Marxis bersama kalangan ateis menjawab permasalahan tersebut dengan meyakinkan
bahwa keadaan itu menunjukkan tidak ada Tuhan yang patut disembah. Kehebatan Tuhan patut diragukan. Jika Tuhan Maha berkehendak, Dia akan menjadikan dunia dalam keadaan damai, aman. Tapi tidak demikian kenyataannya. Pendapat itu telah berkembang lama di benua Eropa sekitar abad 19 dan mendapat simpati kalangan barat. Sebagai muslim, mengimani apa yang mereka kemukakan adalah bentuk lain dari kekafiran. Ulama mencap mereka sebagai kalangan sesat. Itulah bagian sekularisasi. Menurut Syekh Ahmad Ad-Daur Nisahmul Islam tahun 1953, sekularisme adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Setelah itu, mereka menerapkan berbagai doktrin yang bernapaskan sekularisasi untuk mencuci otak kaum muslimin sehingga tidak lagi berpikir dengan pendekatan agama. Agama Islam memiliki perspektif yang lebih komfortabel dalam memandang berbagai keadaan runyam tersebut melalui kacamata risalahnya. Bila dicermati lebih dalam, tidak ada yang lebih tepat untuk menjadi kambing hitam kecuali diakibatkan oleh kerusakan pada jiwa manusia. Kerusakan jiwa adalah penyakit kronis yang begitu membahayakan dan tidak akan sembuh kecuali dengan konsep yang diciptakan oleh si pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla melalui kitabullah dan as-sunnah. Allah menegaskan, jika seseorang menjalani kehidupannya penuh ketaatan, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebaliknya, azab akan menimpa jika kedurhakaan merajalela. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jiwa yang lurus adalah jiwa yang selalu melandaskan hakikat ketuhanan dalam kehidupan. Sesungguhnya, ketika manusia dilahirkan ke alam dunia, Allah telah menancapkan tabiat ketuhanan ke dalam setiap jiwa mereka dengan sebuah janji. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketauhidan semacam itu tertanam saat keturunan Adam dalam kondisi yang sangat lemah dan menempati posisi dasar dalam tingkatan manusia, yaitu ketika dikala bayi tidak mampu berlari cepat, bekerja keras, tergeletak dalam ayunan sang ibu. Sejatinya Allah telah memberikan tabiat kesucian yang akan membimbing kehidupan kelak. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaitkan hal ini dengan keadaan fitrah kesucian.
Seorang bayi yang tidak akan berubah kecuali karena pengaruh orang tuanya, sehingga menjadi brutal. Maka, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Makna hati bukan sifat materi atau kebendaan sebagaimana dalam pengertian medis adalah organ yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atau rongga perut yang berfungsi untuk mengambil saripati makanan dalam darah dan menghasilkan empedu. Hati dalam teks ini bisa ditemui juga pada binatang, tapi sesuatu yang latif, halus, tempat bersemayam hakikat ketuhanan. Disitulah terasa berbagai gambaran perasaan, senang, gembira, duka, sedih, atau semacamnya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menafsirkan tentang hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya terdapat guguk. Yang dimaksud dengan rumah di dalam hadis ini adalah hati manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan guguk adalah penyakit-penyakit hati berupa dengki, hasut, iri hati, sombong, angkuh, ria. Guguk-guguk itulah yang harus dikeluarkan dari dalam rumah hati, agar hati kita menjadi bersih dari berbagai macam penyakit. Begitu pentingnya menjaga kebersihan hati, sampai Allah mengeluarkan pernyataan dalam Al-Quran. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Baginda Nabi pun senantiasa berdoa agar hatinya selalu ditetapkan dalam iman kepada Allah. Wahai Zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu. Itu sebabnya kalangan sufi ada yang mengibaratkan hati adalah arsy, di mana hakikat rububiyah bersemayam di dalamnya. Jika hati lekat dengan kesucian, di sanalah nur Allah bersemayam. Allah Maha Suci, tidak akan menyalahi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat suci. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, seandainya syaitan-syaitan tidak mengelilingi hati anak Adam, mereka akan dapat memandang alam malakut, alam cahaya, di mana ruas-ruasnya meliputi bumi dan langit, yang tidak akan nampak pandangan lahir kecuali bagi mereka yang bersih hatinya. Hati bersih
ibarat gelas yang terisi air putih, akan nampak apa yang ada di dalamnya. Ada semut pun pasti terlihat. Jika gelas diisi kopi, apa yang tampak? Bahkan belatung tidak akan terlihat karena warna kopi yang hitam pekat. Demikian sifat kemuliaan Allah yang tertanam dalam hati yang bersih. Jika dosa sudah menumpuk, bekas perbuatan hina bagaikan kepulan asap hitam yang terus menjadi pekat dan berlapis-lapis sehingga hati menjadi gelap. Sangat berbahaya sekali, saudara-saudaraku. Maka daripada itu, salat sebagai pembersihan hati dan akhlak. Untuk mencapai kebersihan hati, seorang muslim dituntut untuk meyakini dinul Islam dengan sungguh-sungguh, atau disebut kafah. Allah melalui wahyu dan Rasulnya menggariskan jalan kesucian melalui aneka ritual yang diberikan kepada hamba-Nya. Allah memberikan berbagai ritual tersebut bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar dapat berkhidmat menghadapnya. Allah sengaja mengkonstruksi manusia melalui 4 fundament yang menemaninya sejak lahir. Masing-masing fundament tersebut adalah tubuh atau jasad, akal, hati, dan nafs jiwa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Tubuh atau jasad adalah apa yang nampak dalam diri manusia. Fungsi dan perannya adalah menjalankan aktivitas, mulai dari panca indera hingga elemen terkecil yang hanya terdeteksi melalui kacamata medis, organ darah, otot, saluran pencernaan, jantung, paru-paru, tulang, daging, dan segala sistem yang berkaitan dengannya. Itulah tubuh. Akal. Apa itu akal? Akal adalah tempat pengetahuan lahir. Ia adalah instrumen yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Mutaffat alaih. Akal merupakan kekuasaan ilahiyah untuk manusia agar berpikir dan berkontemplasi untuk menyatakan diri sebagai khalifah di bumi. Di sanalah potensi kecerdasan itu berkembang. Konon, ketika disodori 3 pilihan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam, antara akal, rasa malu, dan agama, Nabi Adam memilih akal. Ketika rasa malu dan akal diperintahkan kembali, keduanya malah berkata, kami diperintahkan Allah selalu bersama akal kemanapun dia berada hingga kami tidak akan pergi.
Demikian kedudukan akal sebagaimana sampaikan Ali bin Abi Thalib. Hati adalah pusat kesadaran Rabbaniyah, sumber kesucian yang tidak pernah membantah terhadap ketentuan Tuhannya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan raja yang dapat memerintahkan pasukan tubuh untuk berbuat sesuai kehendak. Sedangkan nafs adalah sesuatu yang halus yang membentuk karakter dari kecondongan adab manusia. Dia dapat menjadi zat yang bisa berubah-ubah kualitasnya, jelek atau baik. Dari jiwa ini, menurut Nasir al-Din Tusi, manusia menjalankan hidup dengan kehendaknya, bebasnya. Ia bisa bertindak adil dan terpuji, buruk dan merusak. Jika manusia tergelincir kepada nafsu jahat atau kotor, serta perbuatan dosa, maka kotorlah jiwanya. Inilah yang digambarkan Allah ibarat guguk. Kala dihalau diulurkan lidahnya, dan dikalau dibiarkan diulurkan juga lidahnya. Sedangkan kecemerlangan hati dan perbuatan yang mulia akan membentuk jiwa yang suci, tenang, selalu taat kepadanya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan seperti guguk. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah izzi illa rafiqi radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Mencapai jiwa unggul, merujuk pada ayat di atas, perlu membuat kerangka yang sahih bagaimana agar manusia jiwanya unggul dan mulia. Dalam hal ini, Al-Quran membagi tingkatan jiwa dalam beberapa perspektif, di mana setiap jiwa tersebut adalah jenjang yang harus dikuasai agar seorang hamba dapat mencapai kesempurnaan aktualisasi diri. Yang pertama, al-nafs al-marah, yaitu jiwa yang memerintah. Al-Quran mengisyaratkan sesungguhnya jiwa manusia menyuruh berbuat kejahatan. Nafs ini didominasi oleh keinginan terhadap keduniaan, harta, tahta, wanita. Kedua, al-nafs al-lawam, jiwa ini mencela. Al-Quran menegaskan, dan aku bersumpah demi jiwa yang mencela. Jiwa ini senantiasa menyesal karena tidak merasa cukup dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, jiwa al-nafs al-mutmainah kamilah, jiwa yang tenang. Al-Quran menyebutkan jiwa ini, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya.
Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jiwa ini mengantarkan manusia kepada pengenalan jati diri menuju jalan Allah. Jiwa ini yakin kepada Tuhannya melalui al-Islam, sehingga ia berada dalam ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Inilah jiwa termulia yang telah mencapai Islam secara hakul yakin. Untuk mencapai jiwa unggul kamilah sebagai muslim, meyakini ajaran Islam dengan kesungguhan adalah mutlak. Islam adalah agama universal. Di dalamnya terbentang segala aturan yang melingkupi mulai dari hal yang terkecil hingga terbesar. Tidak ada satupun celah yang terabaikan dari awal hingga akhir. Tidak ada satupun celaan yang terabaikan dari awal hingga akhir, seakan tanpa batas meliputi seluruh kehidupan yang ada. Universalitas ajaran Islam yang dibawakan Muhammad SAW tidak kenal pada risalah ilahi sebelum, di mana setiap risalah diperuntukkan bagi kaum dan masa tertentu. Ibadah sendiri dalam Islam tidak tersekat pada tradisi penyembahan yang kita kenal selama ini, tapi mencakup keseluruhan sisi dan dimensi kehidupan sebagai way of life yang integral. Seperti disampaikan Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan risalah yang panjang, terbentang meliputi semua abad sepanjang zaman, terhampar luas meliputi segala cakrawala umat, dan begitu mendalam hingga memuat urusan dunia dan akhirat. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita melakukan hipotesa terhadap konsep dasar yang harus dipegang oleh seseorang saat dirinya mendeklarasikan sebagai hamba Tuhan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusannya. Pertama kali, seorang muslim akan melalui jalan setapak dengan apa yang disebut dengan aplikasi rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut meliputi tahapan yang tidak bisa diputarbalikkan sesuai selera. Misalnya, Anda dianggap sia-sia melaksanakan salat jika tidak bersyahadat dahulu menjadi muslim. Akan percuma jika Anda berpuasa Ramadan namun tidak membayar zakat tapi mampu. Tidak layak akan melaksanakan haji kalau tidak salat, tidak zakat, bahkan tidak berpuasa. Kita perhatikan rukun yang pertama, yaitu syahadat. Mengapa setelah itu setiap muslim diperintahkan mendirikan salat, bukan puasa, zakat, atau haji lebih dulu? Menjawab pertanyaan ini tidak sulit mengingat sama gampangnya bila diilustrasikan dengan kelahiran seorang bayi hingga menginjak dewasa. Ketika bayi lahir, makan,
pertama yang harus diberi adalah ASI, air susu ibu. Menginjak beberapa bulan, bisa diberi makanan suplemen, roti atau bubur halus. Kemudian menginjak usia beberapa tahun, makanan yang diberi lebih beragam sesuai tingkat perkembangan. Jadi bagaimana jika bayi yang baru lahir diberi jengkol atau daging? Secara logika, ini jelas menyalahi kodrat. Karena kondisi alamiah tubuh bayi tidak memungkinkan untuk itu. Sama halnya, jika Anda berangkat haji ke tanah suci tapi belum menyempurnakan salat, tidak puasa Ramadan, atau tidak membayar zakat, secara struktural Muslim semacam ini bisa dikatakan keblinger karena menyalahi aturan syariat. Bahasa gaulnya sama juga bohong. Lantas mengapa ketika seseorang awal kali menjadi muslim harus menjalankan salat dahulu, bukan rukun yang lain? Sesuai dengan bahasan dalam buku ini, penulis mengangkat tema tersebut dengan skema yang lebih komprehensif. Sebab salat adalah ibadah pertama yang menjadi perhatian dan pusat pusaran energi yang kelak membawa manusia ke alam kedamaian dan kemuliaan jiwa. Bahkan ada wali Allah dan orang-orang yang bertakwa lebih memilih salat menghadap Allah daripada surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Ibnu Sirri pernah berkata, sekiranya aku diberi kesempatan untuk memilih cara surga atau salat 2 rakaat, maka aku akan memilih salat. Karena surga adalah untuk kesenanganku, tapi salat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi peperangan, Abdullah bin Jubair sedang melakukan salat di samping dinding masjid. Tiba-tiba musuh menyerang sehingga salah satu tembok masjid runtuh dan sebagian batu-batuan masjid yang runtuh tersebut mengenai lehernya sehingga beliau terluka. Tapi ia tetap meneruskan salatnya tanpa sedikit pun perasaan takut atau khawatir. Bahkan ia tidak menghentikan salatnya baik dalam sujud maupun ruku'. Ali, putra Abdullah bin Abbas, terbiasa sujud 1000 kali sehari semalam sehingga dijuluki Sajjad, as-Sajjad, yang banyak sujud. Abu Talha pernah bersedekahkan kebunnya lantaran salatnya rusak disebabkan mengamati burung yang terjerembab di sekitar kebunnya saat ia salat. Diriwayatkan pula ada seorang ahli takwa yang ketika hidup di dunia memohon kepada Allah agar dapat melakukan salat kendati berada di alam kubur saat meninggal. Begitu hebatnya perhatian mereka terhadap ibadah salat. Pasti ada kerutan dahi dan pertanyaan heran. Ada rahasia apa di balik salat? Kebaktian umat terdahulu ada baiknya
bila kita membahas salat berdasarkan kronologi sejarah perkembangannya dalam masa kerasulan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sesungguhnya telah menjadi tradisi peribadatan umat terdahulu. Ini menggambarkan bahwa salat memiliki kedudukan yang amat strategis dalam kehidupan umat muslimin kala itu. Al-Quran menceritakan hal tersebut dalam beberapa surah yang esensinya berupa perintah syariat yang wajib dikerjakan bagi hamba yang beriman. Allah memerintahkan Nabi Ismail, wa kana yamuru ahlahu bis salati waz zakati, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran surat Maryam ayat 55. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah aku salat untuk mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14. Bahkan Allah juga mengambil perjanjian terhadap Bani Israel bahwa salat merupakan salah satu perintah yang harus dikerjakan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali hanya sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Berbagai ayat di atas menjadi penegasan bahwa ibadah salat bukan semata-mata diperuntukkan untuk kita saja, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun telah menjadi kebaktian bagi umat terdahulu. Hanya saja ada perbedaan syariat pelaksanaan yang telah ditentukan. Kedudukan ibadah salat itu sendiri dalam ruang keumatan amatlah vital. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi menyampaikan, batasan muslim dan kafir adalah mereka yang meninggalkannya. Salat termasuk tiang agama, yang meninggalkan berarti meruntuhkannya. Demikian yang mendirikannya. Menjelang akhir hayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berwasiat tentang salat dan budak yang menjadi tanggungan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Bahkan siapa saja menghadap Allah meninggal dunia,
sedangkan ia biasa melalaikan salatnya, maka Allah tidak mempedulikan sedikit pun perbuatan baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Saat ini banyak orang-orang yang mengaku muslim dan beriman, tetapi kerap melalaikan salat, bahkan sampai meninggalkan salat. Bagi orang beriman, salat adalah entitas dari kebutuhan spiritual untuk menempa jiwa dan memenuhi semangat ketaatan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Sang Khalik. Memang tidak mudah mengkonstruksi pengertian salat dalam kacamata ketauhidan sebagaimana wacana di atas. Justru masih lazim umat muslim mendeskripsikan dalam term yang sangat dangkal, mulai dari takbir hingga salam, hanya berisi gerakan sederhana yang seakan-akan tidak bermakna sama sekali. Namun, apakah begitu sejatinya salat? Kitab Al-Hikam begitu indah melukiskan panorama seorang hamba dengan Tuhannya ketika bertatap muka salat, sehingga jika seseorang mengetahui siapa yang diajak berbicara, maka dia tidak akan lengah sedikit pun. Dikatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba sedang berdiri salat, Allah membuka tirai hijab untuknya dan langsung dihadapinya. Para malaikat berdiri tegak di atas bahunya hingga langit mengikuti salatnya dan mengaminkan doanya. Mereka ditaburi rahmat dari langit hingga ubun kepalanya dan dipanggil dengan suara. Andai orang yang salat ini tahu siapa yang diajak bicara, tentu tak akan berhenti salatnya. Dan sesungguhnya pintu langit terbuka untuk orang yang sedang salat. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Latar belakang turunnya perintah salat. Turunnya perintah salat untuk umat Muhammad SAW tidak mungkin dilepaskan dari bagian dakwah Nabi yang paling esensi, yaitu Isra Mi'raj, perjalanan suci menuju alam langit. Sebelumnya, sejarawan menuliskan secara panjang lebar bagaimana awal mula beliau berdakwah hingga di suatu malam yang sunyi, malaikat Jibril atas izin Tuhan menjemput beliau menuju keharibaannya. Berikut, ketika kota Mekah mengalami pergolakan, sebuah kesedihan hebat menyeliputi jiwa Nabi Muhammad SAW. Sejak boikot ekonomi pada tahun ke-8 hingga ke-10 masa kenabian, kondisi umat Islam sungguh tragis. Kelaparan merajalela, kebutuhan pokok sulit diperoleh karena ada larangan bagi pedagang untuk menjual kepada pengikut Muhammad SAW. Setelah umat Muslim terbebas dari keadaan runyam, beberapa saat kemudian istri beliau wafat. Khadijah yang beliau cintai adalah belahan jiwa yang selalu menemani setiap langkah dakwah Islam. Khadijah adalah saudagar kaya yang rela mencurahkan segala cinta dan kesetiaannya dengan bersih hati
kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suami. Mungkin video kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.